Jadi apakah sekarang slogan toleransi dan keberagaman yang rajin dikumandangkan akhir-akhir ini sanggup menyelesaikan banyak masalah kemanusiaan kita? Dentuman salvo pertama di Nusantara yang kelak menggurat kesadaran dalam perjuangan dan pertarungan menentang kolonialisme dan imperialisme Barat terjadi pada awal abad ke-16 dan dipelopori oleh Kekaisaran Islam Demak yang membentuk sebuah koalisi politik dan militer. Nasionalisme adalah saudara muda dalam pergerakan, perjuangan, dan pertarungan rakyat Hindia Belanda yang terdiri dari bumi putra dan non-bumi putra yang menentang kolonialisme. Akibatnya, Republik Indonesia Serikat atau RIS yang merupakan negara federal ala Van Mook dan Dr. Bill yang dirancang secara saksama oleh kolonialisme Belanda untuk mempertahankan pengaruh dan eksploitasinya di Hindia Belanda pasca pengakuan kedaulatan telah mengalami kegagalan total. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Kali ini saya akan membacakan salah satu esai dari buku saya, Adakah Air Mata untuk Orang-orang Tak Bersalah. Pembacaan ini akan saya baca dalam 2 episode, yaitu episode ketiga dan episode keempat. Sedangkan episode pertama dan episode kedua yang sudah kalian tonton sebelumnya membicarakan topik lain. Esai Makcik ini akan membahas hubungan Islam, komunisme, dan nasionalisme dalam dialektika sejarah dan politik Indonesia yang akan juga mempengaruhi wacana kekuasaan dan politik Indonesia kontemporer. Esai ini ada di dalam buku Makcik, Adakah Air Mata untuk Orang-orang Tak Bersalah. Bagaimana memperoleh buku ini dapat kalian baca informasinya dalam deskripsi cerita Makcik Linda. Sekarang Makcik akan membacakan esai Makcik yang berjudul Nasionalisme Islam dalam Demokrasi dan Politik Indonesia. Terbentuknya kesadaran untuk menjadi satu bangsa yang kita sebut bangsa Indonesia adalah sebuah proses panjang. Proses ini pun terjadi pada pembentukan kesadaran bangsa-bangsa lain di muka bumi. Negara Indonesia dan banyak negara yang kita kenal hari ini telah lahir dengan memanfaatkan peluang dan tekanan dari ledakan sejarah yang dipicu oleh 2 hal. Pertama, puncak kolonialisme dan imperialisme Barat di abad ke-19. Kedua, meletusnya konfrontasi militer terbesar dalam sejarah dunia sampai saat ini, yaitu Perang Dunia Kedua yang didahului oleh Perang Dunia Pertama. Dentuman salvo pertama di Nusantara yang kelak menggurat kesadaran dalam perjuangan dan pertarungan menentang kolonialisme dan imperialisme Barat terjadi pada awal abad ke-16 dan dipelopori oleh Kekaisaran Islam Demak yang membentuk sebuah koalisi politik dan militer. Koalisi ini melibatkan sebagian besar kekuasaan politik dan militer Islam, yaitu Aceh, Banten, Tuban, Bugis Makassar, Riau, Jambi, Palembang, Bangka, Johor, Sukadana Kalimantan Barat, Cirebon, Jepara, Gresik, Surabaya, Manila, Cina di masa dinasti Ming, dan Maluku.
Demak dan kekuatan koalisi ini melakukan pertempuran-pertempuran di Selat Malaka dan sekitarnya, di Laut Cina Selatan, di Kepulauan Maluku, di Sulawesi, dan di Mindanao untuk mengusir dan menghalangi pasang awal imperialisme Barat di Asia Tenggara yang dipelopori Portugis dan Spanyol. Sejak itu, selama beratus-ratus tahun Islam menjadi saudara tua dalam perjuangan panjang rakyat Nusantara untuk mempertahankan wilayahnya dengan berupaya mengusir kolonialisme dan imperialisme Barat sampai terbentuknya kesadaran nasional pasca Perang Dunia Pertama. Dengan terbentuknya kesadaran nasional pasca Perang Dunia Pertama, perjuangan dan pergerakan mengusir dan menentang kolonialisme dan imperialisme Barat ini memperoleh sebuah momentum baru yang didukung perkembangan politik internasional di masa itu, seperti lahirnya Gerakan Sosialisme Komunisme Internasional atau Komintern, bangkitnya Gerakan Nasionalisme Cina, Perang Jepang-Rusia, Gerakan Pan-Islamisme, dan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Kebangkitan nasionalisme Indonesia sangat menentukan keberhasilan perjuangan menentang kolonialisme Hindia Belanda. Karena nasionalisme memberikan tambahan kesadaran bagi gerakan Islam yang sudah berjuang selama ratusan tahun untuk bersama-sama kaum nasionalis mendirikan organisasi-organisasi modern dan melandaskan perjuangan mereka dengan strategi modern yang terwujud dalam Sarekat Islam, Indische Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan sebagainya. Nasionalisme adalah saudara muda dalam pergerakan, perjuangan, dan pertarungan rakyat Hindia Belanda yang terdiri dari bumi putra dan non-bumi putra yang menentang kolonialisme. Pergerakan nasional itu sangat didukung oleh penerbit-penerbit Tionghoa atau Cina peranakan, selain penerbit milik kaum bumi putra sendiri, sehingga bahasa yang digunakan dalam terbitan atau media mereka dikenal sebagai bahasa Melayu rendah, yang kelak menjadi cikal bakal bahasa Indonesia dan diteguhkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Nasionalisme yang waktu itu adalah saudara muda dalam perjuangan pembebasan rakyat terjajah menjadi muara segala jenis paham perjuangan yang antara lain berlandaskan Islam, berlandaskan sosialisme komunisme, berlandaskan semangat kebangsaan, berlandaskan kepada kejayaan masa lampau, termasuk yang dipopulerkan Muhammad Yamin dan Sanusi Pane, yaitu Majapahitisme, dan berlandaskan Swapraja di Hindia Belanda. Swapraja ini adalah negara-negara kerajaan ataupun negara-negara kesultanan yang ada pada waktu itu. Tesis bahwa Islam adalah juga nasionalis ini terbukti ketika pekik perjuangan dikumandangkan dedengkot tokoh Islam nasional yang juga dikenal sebagai Bapak NKRI, yaitu Mr. Muhammad Natsir dari Masyumi, yang menjadi orang pertama di Republik ini mengeluarkan pernyataan NKRI harga mati. Tidak pelak lagi, negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang merupakan racikan kolonial itu cuma berumur pendek, karena seluruh swapraja pun menginginkan negara kesatuan. Akibatnya, Republik Indonesia Serikat atau RIS
yang merupakan negara federal ala Van Mook dan Dr. Bill yang dirancang secara saksama oleh kolonialisme Belanda untuk mempertahankan pengaruh dan eksploitasinya di Hindia Belanda pasca pengakuan kedaulatan telah mengalami kegagalan total. Sampai hari ini, setidaknya ada dua versi yang kita ketahui. Pertama, Cornell Paper yang menyatakan 30 September adalah gerakan internal Angkatan Darat, membuat PKI dikeluarkan dari Barisan Perjuangan Nasionalis Indonesia saat ini. Tidak hanya PKI mengalami nasib tersebut, Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI pun dikeluarkan dari Barisan Nasionalis Indonesia. Para oknum tentara pelaku pemberontakan ini memperoleh amnesti dari Presiden Soekarno. Tidak dapat dimungkiri, Islam merupakan kekuatan politik real di Indonesia masa lalu, masa kini, dan masa depan, sekaligus sokoguru Barisan Nasionalis Indonesia.